Ladies and gentlemen, Ada yang dinamakan bangun datar dan ada yang dinamakan bangun ruang. Kira-kira perbedaannya apa ya? Apa di antara kalian ada yang tahu? Kalian mau tahu? Yuk kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, materi yang akan kita bahas kali ini adalah tentang perbedaan bangun datar dan bangun ruang. Apakah teman-teman tahu apa perbedaannya? Teman-teman mau tahu? Silahkan simak videonya. Sebelum kita simak videonya lebih dalam lagi, lebih baik kita kenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama saya Sika Pujia, saya dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Yuk simak videonya. Coba sekarang teman-teman perhatikan gambar ini ya. Nah, kalau misalkan dari gambarnya nih, teman-teman sudah bisa membedakannya belum? Yang mana bangun datar dan yang mana bangun ruang? Kalau misalkan dari namanya sih sudah kelihatan ya, kalau bangun datar itu bentuk datar. Sedangkan bangun ruang yaitu memiliki ruang di dalamnya. Kayak gini nih ya. Nanti kalau misalkan di buku paket atau di buku LKS itu gambarnya lebih menggelembung. Nah, sekarang mulai kita cari perbedaannya ya. Pertama dari namanya dulu. Yang bangun datar namanya apa? Yang bangun ruang namanya apa? Pertama yang ini nih. Yang ini bentuknya kayak gini nih, itu disebut dengan segitiga. Sedangkan di bangun ruang, karena dia memiliki ruang walaupun bentuknya sama ya, ini disebut dengan kerucut. Biasanya itu bentuknya sama kayak topi ulang tahun, ya sama kan? Nah, di sini yang kedua itu yang bentuknya petak nih, ini disebut dengan persegi. Sedangkan di bangun ruang, karena dia memiliki ruang, dia disebut dengan kubus. Nah, selanjutnya itu yang ini. Nih, ini tuh sama kayak ini ya, cuman ini lebih panjang. Jadi ini tuh disebut dengan persegi panjang. Nah, sedangkan di bangun ruang, karena dia memiliki ruang, dia disebut dengan balok. Selanjutnya itu yang ini. Kalau di bangun datar disebut dengan lingkaran. Sedangkan di bangun ruang, nih kalau misalkan kalian lihat di buku LKS, dia itu lebih menggelembung ya. Kalau misalkan ini itu disebut dengan bola. Apa sekarang kalian sudah bisa membedakan nama-namanya? Kalau sudah, kita lanjut ke sifat-sifatnya ya. Kita mulai dari sifat-sifat bangun datar. Bangun datar memiliki sifat-sifat. Yang pertama itu memiliki titik sudut, dan yang kedua memiliki sisi. Seperti apakah itu? Yuk langsung saja kita lihat. Kita mulai dari titik sudutnya dulu ya. Kira-kira segitiga memiliki berapa sudut ya? Kalian sebelumnya udah tahu belum titik sudut yang mana? Ya betul, titik sudut itu yang ada di pojok-pojokan, kayak gini. Coba kita hitung ya, pada bangun datar segitiga memiliki berapa titik sudut? Yuk kita hitung bareng-bareng. 1, 2, 3. Jadi pada bangun datar segitiga memiliki 3 titik sudut. Sedangkan sisinya berapa ya? Kira-kira sisi yang mana ya? Ya betul, sisi itu yang ada garis-garis kayak gininya. Coba kita hitung ya. 1, 2, 3. Jadi pada bangun datar segitiga memiliki 3 sisi dan 3 titik sudut. Insya Allah sekarang kalian sudah bisa membedakannya ya, yang mana sisi dan yang mana titik sudut. Nah, sekarang coba kita lihat yang lingkaran. Kalau yang lingkaran ada nggak sih titik sudutnya? Ya, dalam lingkaran tidak ada titik sudut. Dan sisinya, berapa sisinya? Betul, sisinya itu 1. Kalau yang persegi dan persegi panjang, insya Allah kalian sudah tahu ya berapa titik sudutnya dan sisinya. Coba kalian tulis di kolom komentar. Nah, sekarang kita lanjut ke sifat-sifat bangun ruang. Oke, sekarang kita ngebahas tentang sifat-sifat bangun ruang. Nah, kalau misalkan tadi di bangun datar itu ada titik sudut dan sisi, kalau di bangun ruang itu ada titik sudut, sisi, dan tusuk. Coba ini gambar apa? Apakah kalian masih ingat? Ya betul, ini gambar kerucut.
Nah, kalau misalkan di kerucut itu tidak ada titik sudut, melainkan titik puncak. Titik puncaknya yang mana? Ya betul, yang ini. Ini ada berapa? 1. Berarti pada bangun ruang kerucut memiliki titik puncak 1. Nah, kalau sisinya yang mana? Ya betul, sisinya itu yang ini. Ini 1, 2. Berarti sisinya itu ada 2. Kalau rusuknya ada berapa? Ada nggak nih dalam bangun ruang kerucut? Tidak ada ya, dalam bangun ruang kerucut tidak ada rusuk, karena dia tidak ada garis-garisnya. Nah, selanjutnya itu yang balok. Kalau yang balok, ada nggak nih titik sudutnya? Ada, titik sudutnya itu yang ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti titik sudutnya ada berapa? 8. Nah, kalau misalkan sisinya nih, sisinya yang mana? Sisi itu yang garis-garis ini ya. Coba kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sisinya itu ada 6. Yang kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang. Jadi ada 6 ya. Oke, sekarang kita cari rusuknya. Rusuk yang mana? Ya betul, rusuk itu yang garis-garis ini ya. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi rusuknya itu ada 12. Oke, selanjutnya adalah bangun ruang bola. Nah, kalau di bola itu ada nggak titik sudutnya? Tidak ada ya titik sudutnya, melainkan titik pusat. Yang namanya titik pusat berarti berada di pusat, berarti di tengah-tengah ini ya. Ini namanya titik pusat. Nah, kalau sisinya ya ada ya, sisinya itu 1. Kalau rusuk, di dalam bola itu ada rusuknya nggak? Nggak ada ya, karena dia nggak ada garis-garisnya, nggak kayak ini nih. Berarti kalau di bola itu rusuknya tidak ada. Gimana teman-teman? Apakah teman-teman sekarang sudah bisa membedakannya? Yang mana bangun datar, yang mana bangun ruang? Semoga ilmunya bisa bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.